Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan CGP pada modul 1.3. Yang pertama, bagaimana kita bisa menggugah diri kita sendiri melalui sebuah kalimat. Untuk pertanyaan ini akan saya umpamakan seperti lagu. Lagu itu dalam kalimat-kalimatnya atau lirik-liriknya terkadang bisa membuat kita baper ya, teman-teman. Membuat kita merasa sedih, senang, marah, dan lain-lain. Nah, itulah ibarat sebuah kalimat yang dapat menggugah diri kita. Kita membuat sebuah kalimat prakarsa perubahan untuk menggugah diri kita sendiri gitu. Kenapa kita bisa tergugah? Karena ternyata dalam kalimat itu ada motivasi pada diri kita sehingga mampu menggugah diri kita. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan aset kita untuk melakukan penentuan visi guru penggerak. Kenapa? Baik, untuk menentukan visi guru penggerak sudah sebaiknya kita harus berpikir positif. Namun bukan hanya itu aja, pada semua hal dalam kehidupan kita ini sudah sepatutnya atau sewajarnya kita memang berpikiran positif. Karena berpikiran positif itu akan memudahkan kita dalam segala hal, terutama jika dikaitkan dengan penentuan visi atau berkaitan dengan kekuatan atau aset yang kita miliki. Tentu kita harus berpikir secara jernih ya teman-teman, ataupun secara positif seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya masih perlu penjelasan hubungan atap dengan bagja. Baik teman-teman, atap itu berguna untuk menyusun prakarsa perubahan, sedangkan bagjanya adalah langkah-langkah untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah disusun. Jadi memang saling berhubungan, berkesinambungan satu sama lain. Yang keempat, dari semua materi yang kita pelajari khususnya pada modul 1.3 dengan membandingkan kondisi lingkungan pendidikan kita saat ini, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengawalinya dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya. Karena sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi khususnya sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren, kita akan terbentur dengan kebijakan yayasan seperti itu. Mungkin langkah pertama masih bisa kita lakukan, tapi langkah selanjutnya akan berubah seiring dengan peraturan kebijakan pondok yang mau tidak mau harus kita mengikutinya. Baik, jika kita kita bandingkan dengan ini khusus ke pondok pesantren ya Bapak Ibu, jadi yayasan seperti itu. Sebenarnya langkah yang dilakukan itu langkah yang dilakukan sebagai awal adalah menyusun visi sesuai kondisi sekolah. Kita susun secara bersama-sama seperti itu kan untuk visi sekolahnya. Kemudian juga kita untuk visi guru penggerak itu sendiri kita susun untuk mewujudkan dari yang namanya visi sekolah sehingga tidak akan terbentur gitu. Kalaupun misalkan terbentur, langkah apa yang kita pertahankan? Yaitu kita harus mewujudkannya atau mempertahankannya dengan mewujudkan kerjasama dari berbagai pihak dengan penerapan bagja itu sendiri yang langkah-langkahnya memang sudah tersusun secara sistematis. Jadi saya rasa nggak ada ya misalkan langkah awalnya aja yang bisa, selanjutnya enggak gitu. Karena pada dasarnya walaupun bukan di pondok pesantren, semuanya akan terbentur dengan kendala tersebut. Namun kita akan coba berproses, kita ulang lagi langkahnya dari awal seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah visi guru penggerak harus sama dengan visi sekolah? Menurut saya tidak melulu harus sama ya Bapak Ibu. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa visi guru penggerak itu harus mampu mewujudkan visi sekolah. Jadi dia secara berkesinambungan, itu saling berhubungan satu sama lain. Jika visi sekolahnya misalkan mewujudkan apa atau meningkatkan apa, kita juga harus sesuaikan dengan visi kita sebagai guru penggerak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.